Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 15 Oktober sampai 31 Oktober 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang, begitu ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini alas bedak, ini merek Wardah ya, ini Revlon, ini harganya 120.000. Pokoknya satu macam ini harganya 120.000. Dan ini bedak Wardah tabur. Dan ini manfaatnya biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, membuat antum lebih percaya diri ya, seperti itu, disenangi oleh banyak orang dan membersihkan aura negatif, seperti itu. Dan ini juga, ini isinya 50 ml ya, ini harganya 130.000. Ini isinya 10 ini 50 ml, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, seperti itu. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan ataupun rezeki, ada juga seperti itu. Dan membersihkan aura negatif. Ini harganya 90.000, isinya 350 gram. Itu aja. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya akan nikah berapa kali, punya anaknya berapa, terus naik turunnya kehidupan, dan masa tua itu hidupnya seperti apa. Tapi secara garis besar saja. Itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Dan untuk konsultasi juga itu berbayar. Kalian bisa hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya, dan segala aturannya ada di box deskripsi video ini, atau hubungi saya aja gitu ya. Kehidupan zodiak Aries 15 Oktober sampai 31 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang akan bepergian atau pergi jauh, bisa keluar kota, keluar negeri, keluar daerah, keluar pulau. Tetapi ini berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, atau usaha. Tapi bisa juga berhubungan menemui seseorang yang memang sangat berarti untuk teman-teman. Ini bisa keluarga, bisa juga pasangan ya, seperti itu. Tetapi di sini banyak dari kalian yang merasakan kekecewaan karena ketika kalian melakukan perjalanan mungkin ada aja yang tidak seperti kalian bayangkan atau harapkan. Ini bisa juga tentang hubungan atau keluarga, bisa juga berhubungan dengan bisnis yang memang tidak seindah yang kalian bayangkan. Ada aja halangannya, jadi nggak selancar itu mungkin ya, ada aja kendalanya. Tetapi di sini kalian tuh seperti meyakini bahwa apapun yang kalian upayakan, apapun yang kalian lakukan, kalau tetap bekerja keras, mau terus berusaha semaksimal mungkin sebisa kalian, dan kalian juga melakukannya dengan tulus, pasti akan ada buah yang manis. Seperti sesuatu yang memang sesuatu yang kalian kerjakan tetapi tidak terlalu berpatok kepada hasil, seperti itu mungkin ya. Lebih ke upaya dan pengerjaan yang semaksimal mungkin. Dan di sini kalian tuh seperti mempunyai seseorang yang bisa menguatkan karirmu, kehidupanmu, jiwamu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan orang yang memberikan dukungan kepadamu tentang karir, pekerjaan, bahkan secara modal atau tempat. Ini bisa saudara, keluarga, tapi saya lebih ke melihat ini bisa seperti atasan atau bahkan tempat kalian bekerja gitu ya teman-teman. Jadi ada orang-orang yang memang sangat mendukungmu, tetapi ada juga kekecewaan yang kalian alami. Nah, tetapi di sini seperti ada dua versi sih teman-teman ya. Di versi kedua ini sepertinya banyak kalian ini yang semakin sukses hidupnya karena kerja keras kalian yang luar biasa,
sehingga kalian menjadi orang yang semakin percaya diri untuk menjalani kehidupan, menunjukkan kemampuanmu dan menunjukkan kualitas dirimu, dan kalian bisa bersaing dengan kehidupan, dengan orang-orang di sekeliling kalian yang memang istilahnya sangat ingin mendapatkan kesuksesan yang sama, tetapi kalian sepertinya akan ada kabar dari seseorang yang akan membuat kalian itu merasa bahagia karena apa yang kalian upayakan ini membuahkan kesuksesan, sehingga kalian tuh menjadi orang yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih bersyukur. Karena apa? Karena kerja kerja keras kalian membuahkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi teman-teman sesuaikan saja ya mana yang terjadi dalam hidupmu, karena ini tadi dua versi, jadi versi yang mana teman-teman ini ya, seperti itu. Dan mungkin banyak dari kalian ini zodiak Aries yang akan menjadi seorang pemimpin, tetapi ini di bidang yang berbeda. Atau misalnya gini, misalnya teman-teman sukanya di bidang usaha batu bata misalnya, ternyata kalian tuh dapatnya usaha di bidang otomotif gitu, seperti itu. Ada juga seperti itu, atau mendapatkan promosi jabatan tapi di tempat yang berbeda atau posisi yang berbeda, bahkan di tempat perusahaan atau usaha yang berbeda gitu ya teman-teman. Tapi di situ kalian bisa menunjukkan kemampuanmu karena jiwa kepemimpinan kalian sangat kuat, ambisi kalian juga sangat kuat, sehingga ketika kalian melakukan sesuatu tidak seperti yang kalian inginkan, banyak dari kalian yang merasakan kecewa seperti itu ya, karena memang ambisiusnya luar biasa. Tapi saya juga merasa ya, saya juga orang yang punya ambisi, tapi kita selama punya ambisi yang memang disalurkan dengan hal-hal yang positif ya, itu bagus. Yang penting jangan ambisius disalurkan ke hal-hal yang negatif, seperti itu sih teman. Jadi apapun itu, kalau kita membawanya ke hal positif, insya Allah akan berbuah baik. Kita ngebahas yang keuangan ya, bukan yang keuangan zodiak Aries ya, 15 Oktober sampai 31 Oktober 2022. Nah, di sini juga ada dua versi nih teman-teman ya. Kita versi pertama dulu ya. Ada beberapa dari kalian yang merasa kebingungan, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus milih yang mana, atau menentukan tujuanmu itu arahnya kemana. Ini bisa berhubungan dengan cinta, tapi bisa juga berhubungan dengan pekerjaan ataupun usaha atau bisnis. Karena di sini sepertinya apa yang kalian inginkan tidak seperti yang kalian bayangkan. Banyak cobaannya, banyak tantangannya, dan juga sepertinya cara marketing atau pekerjaannya juga tidak semudah yang kalian bayangkan. Banyak sekali tantangannya, sehingga kalian harus benar-benar bekerja keras yang luar biasa, sehingga apapun yang kalian, bisa kalian jual produk ya, seperti itu, sehingga produk kalian itu banyak dilihat orang, penjualannya selesai. Jadi harus ada saling mendukung, produknya, iklannya, marketingnya ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin untuk satu jalur saja. Nah, itu tadinya kalian ini tidak bisa membayangkan ke situ, atau mungkin udah membayangkan tapi kok aku pikir nggak serumit ini, kayak macam gitu ya, seperti itu tuh. Ada juga yang memang berhubungan dengan keuangannya yang kurang stabil, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti ingin sekali membuka lembaran baru. Ada dari kalian ini, kalau kalian bekerja di suatu tempat atau perusahaan tertentu, ingin mencari pekerjaan baru ke perusahaan baru, mungkin disitulah kalian menemukan istilahnya titik terang untuk masa depanmu, atau istilah karir kalian itu semakin terbuka. Tetapi kalian ini seperti belum siap, karena selama ini mungkin kalian ini belum menemukan perusahaan yang menerima kalian, atau belum menemukan peluang yang benar-benar baik, seperti itu ya. Tetapi di sini sepertinya memang harus banyak yang kalian syukuri, karena apapun itu pasti ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil, dan masih banyak hal yang kalian punya, itu sesuatu yang memang harus kalian syukuri. Karena kalau enggak seperti itu, kalian akan merasakan kegagalan yang luar biasa, dan otomatis akan berdampak ke pikiran kalian menjadi yang depresi, banyak pikiran, kan itu malah nggak bagus ya, seperti itu. Jadi semangat aja, pasti akan ada jalan yang terbaik untukmu. Tetapi untuk versi kedua,
Seperti banyak dari teman-teman yang mungkin awalnya merasa ragu dengan kemampuanmu, dengan apapun yang kalian upayakan, dengan apapun yang kalian putuskan. Tetapi setelah kalian bekerja keras tanpa mengenal lelah, tanpa istilahnya menghitung-hitung hasilnya bagaimana, tetapi pada akhirnya pelan tapi pasti rezeki kalian itu semakin berlimpah, semakin banyak, semakin bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian bisa menikmatinya, bahkan bisa membeli apa yang kalian inginkan. Tetapi bisa juga kalian ini dihadapkan oleh satu keputusan yang luar biasa dan pada ujungnya akan membuahkan tanggung jawab, tetapi di sisi lain akan membuahkan banyak sekali kebahagiaan. Mungkin teman-teman ini akan punya kedudukan atau promosi jabatan atau istilahnya mengelola satu usaha atau bisnis tertentu, tapi selain mendapatkan kebahagiaan tapi tanggung jawabnya juga besar. Kalau salah-salah ya akan rugi, seperti itu. Jadi ada tanggung jawab yang memang harus kalian pertanggungjawabkan dengan sangat baik, dan kalian punya kemampuan yang sangat mumpuni di bidang itu ya teman-teman. Itu aja sih. Kalau secara keuangan memang di sini ada yang memang lagi kurang stabil, tapi ada juga yang memang lagi sukses seperti itu. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, itu aja. Dan bagi teman-teman yang selama ini memang mengharapkan satu keajaiban yang berhubungan dengan keuangan atau pekerjaan, seperti akan ada kabar baik untuk teman-teman zodiak Aries, tetapi sekitar akhir bulan Oktober 2022. Ada juga yang mungkin mulai didengar itu sekitar 21, 22, 23 Oktober 2022. Mudah-mudahan ini kabar baik yang sangat membahagiakan yang kalian tunggu ya. Apapun itu yang kalian tunggu, semoga ini menjadi kabar yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Itu aja, kita ngebahas yang asmara ya. Dan saya sarankan bagi teman-teman yang mungkin di bidang seni atau di bidang apa ya, marketing atau apa ya, pokoknya banyak dari kalian ini yang kalau kalian punya kemampuan tertentu atau skill tertentu, gak usah kalian ini seperti memberikan orang lain untuk memanajenya atau mengelolanya. Kalian manage sendiri, itu justru akan membuahkan banyak sekali keberuntungan untuk teman-teman ya. Apapun itu skill teman-teman, misalnya gini nih, contoh aja ya, saya punya kemampuan di bidang content creator. Jadi selama itu bisa dilakukan sendiri, lakukan aja sendiri, karena jangan terlalu melibatkan banyak orang, karena takutnya malah berdampak kurang baik, entah secara keuangan, entah secara hasil atau pengerjaan. Seperti itu teman-teman maksud saya ya. Atau mungkin kalian tuh seperti ya, mending kalian menjadi sesuatu yang memang kalian ini kelola sendiri, sehingga kalian tuh bisa menuangkan apapun yang kalian kuasai dengan sangat baik, menjadi diri kalian sendiri. Begitu teman-teman ya. Maksudnya jangan istilahnya mau diatur-atur oleh orang lain untuk hal-hal tertentu ya, tapi kalau untuk hal-hal yang memang positif nggak apa-apa. Tapi kalau mengekang kreatif kalian, itu mendingan jangan. Kalau kalian di bidang sesuatu skill yang memang kalian kuasai, misalnya contoh aja ya, misal di bidang konten kreator atau di bidang misalnya apa ya, ngelukis, nyanyi atau apapun itu. Jadi seperti itu sih teman-teman. Aku kurang paham juga ya cara menyampaikannya bagaimana. Kita ngebahas yang single, yang berpasangan, yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Untuk zodiak Aries, banyak dari teman-teman yang membutuhkan pencerahan atau arahan yang baik bagi teman-teman ya, yang berhubungan dengan finansial atau kehidupan rumah tangga, keluarga, asmara, dari orang-orang yang punya kebijaksanaan. Ini bisa keluarga, orang tua, atau orang yang kalian tuakan ya, yang kalian segani, yang kalian anggap baik pendapat-pendapatnya, atau bahkan dari orang-orang yang mengerti di bidang spiritual yang berhubungan dengan rumah tangga. Ada juga ke psikolog, karena mungkin beberapa dari kalian ini membutuhkan
orang-orang yang benar-benar bisa mengarahkan teman-teman. Di sini banyak sekali pertengkaran, perbedaan pendapat ya, dan sama-sama keras kepala, mudah marah, egonya sama-sama tinggi, tetapi di sini sama-sama ambisius untuk mengejar apapun yang kalian inginkan, entah karir, keuangan, atau hal apapun. Ada yang seperti itu ya, tetapi ada juga teman-teman semakin bijaksana, semakin tenang hidupnya, jiwanya, bahkan seperti diarahkan oleh orang yang bijaksana sehingga mendapatkan kesuksesan, entah secara keuangan, secara rumah tangga, ataupun usaha. Jadi sesuaikan saja mana yang memang istilahnya terjadi dalam hidup teman-teman ya. Itu ada dua versi tadi, versi yang mana teman-teman gitu ya. Dan sepertinya kalian juga punya kebijaksanaan untuk mendidik anak menjadi seseorang yang punya tanggung jawab, mungkin bahkan akan ada indikasi menjadi orang yang memang bermanfaat ke depannya, seperti itu ya, anaknya maksudnya. Kita minum dulu. Kita nggak bahas yang single. Yang single ini sepertinya banyak sekali dari kalian yang akan mendapatkan cinta. Mungkin akan bertemu dengan cinta sejati kalian, akan bertemu dengan jodoh teman-teman ya. Tetapi ada juga kalian ini diberikan kesedihan dulu oleh Tuhan, diberikan orang-orang yang toksik dalam kehidupanmu, atau mungkin udah lama nggak bertemu dengan gebetan ya, selalu sendiri, lebih fokus ke karir, ke pekerjaan, atau kepada diri kalian sendiri, dan pada akhirnya dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, seperti itu. Ada beberapa dari teman-teman atau banyak yang akan mendapatkan jodoh yang terbaik atau calon jodoh yang terbaik, begitu ya. Ini ada yang dijodohkan, ada juga yang memang lewat sosmed tapi tipis energinya, tapi ada juga yang lewat ruang lingkup pekerjaan atau keluarga, bisa juga bahkan pergaulan ya, entah nggak jauh dari tempat tinggal kalian, mungkin ada seperti itu. Orang yang memang banyak disukai oleh banyak orang, sepertinya orangnya entah ganteng, entah karismatik, entah memang punya nilai tertentu, entah pekerjaannya bagus atau hal apapun ya, bisa juga seperti itu. Dan sebenarnya bisa saling mengistilah dengan teman-teman ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Ada kesedihan yang sangat mendalam, tetapi ini lebih ke karena trauma masa lalu. Mungkin banyak teman-teman yang merasakan kesedihan atau trauma di masa lalu, entah tentang kehidupanmu, entah tentang perbuatan orang tertentu kepada teman-teman, atau bahkan tentang cinta dengan pasangan yang dulu ya, bisa dengan mantan istri, mantan pacar juga bisa. Tetapi di sini kalian seperti bisa bangkit kembali, atau bisa istilahnya membuka lembaran baru untuk kehidupanmu di masa yang akan mendatang, dan kalian juga mulai percaya diri, walaupun memang di sini masih ada ragu-ragu juga. Dan secara cinta kalian belum fokus untuk cinta, jadi lebih fokus kepada diri kalian sendiri, masa depan kalian, pekerjaan kalian, karir teman-teman ya, usaha, atau lebih fokus ke seperti membantu orang tua, atau bahkan membantu keluarga yang lagi membutuhkan bantuan teman-teman. Bisa juga menyekolahkan adik, menyekolahkan anak, bisa juga seperti itu sih, lebih ke situ. Walaupun memang ada aja yang udah punya pasangan, tapi ini bagi yang belum, seperti memang lebih fokus kepada finansial dan pengembangan diri teman-teman, atau bahkan keluarga ya, seperti itu. Dan mungkin akan ada kabar baik yang akan datang kepadamu, tapi ini berhubungan dengan seseorang yang udah lama gak ketemu, akan ketemu lagi. Tapi ini bisa juga mantan, tapi bisa juga memang bukan mantan, orang yang udah kalian kenal tapi udah lama gak ketemu dan akan ketemu lagi. Bisa dulu mungkin teman kerja, mungkin dulu, atau mungkin dulu pernah dikenal seseorang dulu mungkin, atau mungkin teman kuliah, teman sekolah gitu dulunya, atau bahkan satu daerah, satu desa mungkin dulunya, udah lama gak ketemu lagi dengan keadaan dan posisi yang berbeda, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga akan ada kabar baik yang berhubungan dengan rezeki, akan ada rezeki yang pelan tapi pasti akan merubah kehidupanmu. Rezeki ini bisa peluang pekerjaan, bisa juga peluang
usaha, bisa juga kalian dipercaya untuk mengelola sesuatu, bisa juga seperti itu. Ya teman-teman, itu aja. Dan kita ngebahas yang single parent perempuan, sepertinya akan ada dari teman-teman ini seperti punya harapan, misalnya gini, aku ingin punya rumah tangga lagi, aku ingin menikah lagi ya, dimana jodohku ya. Jadi seperti ada keharapan atau keinginan untuk mendapatkan jodoh yang baik, tetapi memang ini sepertinya masih dalam perjalanan, masih harus kalian upayakan. Bukan kalian upayakan sih, lebih ke kalian mengembangkan diri saja sambil menunggu jodoh yang terbaik, karena kalau jodoh itu pasti Tuhan yang memberikannya, dan waktunya milik Tuhan juga, dan yang tahu waktunya yang terbaik itu hanya Tuhan. Jadi teman-teman ketika menunggu jodoh itu jangan sambil ngelamun, sambil bekerja, atau misalnya sekolah atau apapun itu yang memang sangat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman, untuk istilahnya mengembangkan jiwa kalian, pengembangan jiwa, pengembangan diri menjadi orang yang lebih berkualitas, lebih baik, lebih mapan ya, lebih bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling teman-teman, terutama keluarga ya, anak gitu. Kalau masalah jodoh ini memang akan ketemu, tapi memang masih ada dalam perjalanan, dalam arti masih berproses dan masih harus menunggu waktu ya, seperti itu. Walaupun memang di sini ada juga yang akan menikah, tetapi ini menikahnya dengan orang yang jauh jaraknya, entah orang beda kota, beda negara, beda pulau, atau bisa juga beda agama, bisa juga beda suku, beda ras, atau juga umurnya beda, ada yang lebih muda, lebih tua, ada juga yang seperti beda taraf kehidupan, mungkin yang satunya mungkin biasa saja, yang satunya mungkin mapan, bisa juga seperti itu. Itu aja sih teman-teman ya. Tapi di sini apapun itu, proses itu dijalani saja, karena pasti ada kebahagiaan di depan sana yang Tuhan tetapkan untuk kita, dan itu tidak akan ketukar. Justru kalau kita melakukan hal-hal yang positif, menunggunya dengan cara yang baik, insya Allah akan membuahkan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Tekan loncengnya ya, agar ada pemberitahuan terbaru ketika ada video terbaru dari saya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.